Halo Kak Dew, Halo, lagi di mana, Di? lagi di lapak. Oh, lagi di lapak. Rame ya lapaknya Iya, ya? alhamdulillah. Oke, Alhamdulillah. Semoga lancar rezekinya di sore hari ini ya. Aldi, Amin. sekarang nih kesibukannya apa nih, Di? Kesibukan ngurusin KKG sih. Ngurusin KKG ya. Jadi guys, sekali lagi aku tegaskan di sini bahwa Aldi ini adalah wakil ketua dari komunitas kolaborasi kreator Gorontalo yang pastinya juga memegang peranan yang sangat penting dalam komunitas ya. Karena beliau ini adalah apa sih istilahnya, bukan tulang punggung juga, tapi kayak tonggak gitu loh, tonggak buat KKG kalau mau ngadain apa-apa itu semua koordinasinya pastinya ke ketua dan ke wakil ketua. Nah, beliau ini adalah salah satu orang yang bisa dibilang cukup aktif ya, bukan cukup aktif, paling aktif kayaknya di komunitas KKG. Gimana Aldi, selama mengemban tugas sebagai wakil ketua di KKG, apa aja nih suka dukanya? Suka duka, bicara soal suka duka sih apa ya? Kita bicara yang suka-suka aja ya. Gitu. Ya, Maksudnya yang dukanya ditinggalkan suka aja dulu lah. deh. Hmm. Sukanya sih punya apa ya? Punya kenalan-kenalan baru kan, punya relasi baru, punya ilmu baru kan. Ya, Oke. iya gitulah. Gitu gitu ya, jadi kayak tahu memainten sebuah kamu ini pertama kalinya pegang komunitas atau gimana, maksudnya jadi pengurus inti di komunitas apa gimana, apa sebelumnya sudah pernah terlibat aktif dalam suatu komunitas gitu atau gimana? Eh, apa ya? Pernah di himpunan sih, di himpunan kampus, intra kampus, pernah juga ya ekstra kampus sih. Komunitas-komunitas ada Oh beberapa. gitu. Nah, bahkan di kampus itu mulai dari HMPS, HMJ, Senat sampai BEM itu punya peranan. Memang. Waduh, hebat sekali. Berarti udah cukup berpengalaman dong ya dalam suatu komunitas. Kok aku jadi ribet gini ya ngomongnya. Oke. Aldi, ngomongin soal komunitas nih, kan KKG ini udah termasuk salah satu komunitas yang udah cukup dikenal ya, dan kemarin juga baru bikin event ya. Itu kemarin eventnya Iya. apa sih, bisa diceritain nggak? Kemarin kita ngadain event kerjasama sama IAIN, khususnya dengan jurusan komunikasi penyiaran Islam itu Seminar Nasional Training and Development. Oke. Ya, Seminar Nasional Training and Development. Mhm. Itu gimana tuh acaranya? Tujuannya apa? Tujuannya sih lebih ke menggait orang-orang baru untuk menjadi kreator sih begitu, dan memperkenalkan KKG begitu. Oh, dan memperkenalkan KKG kepada teman-teman yang di Gorontalo ya. Nah, ini kan yang tergabung dalam komunitas kolaborasi kreator Gorontalo ini adalah konten-konten kreator nih. Nah, kalau kamu sendiri, konten kamu apa nih kira-kira? Aku sebenarnya lebih jalan di Instagram sih. Sudah mulai dari tahun berapa gitu bikin konten di Instagram, bahkan sudah pernah upgrade konten terus. Mulai dari itu pertama konten mengenai desain grafis, Mhm. terus karena naik engagement, ubah lagi ke masalah digital marketing. Oh, iya, Terus iya, iya. yang lagi itu jadi logo maker dan Halo? wow, berhenti Halo? loh. Ya. Oh ya. Halo Halo ya, yang ada. udah. Gimana? Jadi lebih ke apa, desain grafis gitu ya? Lebih ke masalah desain grafis dan fotografi sih. Dan fotografi. Oh ya, kamu kan, Ya. aku juga tahunya kamu ini adalah seorang fotografer.
Nah, Tapi nih dari desain grafis terus fotografer, kamu ada bikin channel sendiri nggak untuk menyalurkan kreativitas hasil dari kreativitas kamu ini? Apakah memang kalau kamu channel, mainnya cuma di Instagram atau ada juga kayak semacam YouTube, TikTok dan lain-lainnya? kalau untuk channel YouTube ada, tapi aku uploadnya baru 3 video, itu pun baru short, baru Oke, 3 video. oh Masalah baru fotografi baru short video ya. Mm-mm. ya. Kalau untuk desain grafis sendiri, itu apakah memang kamu kuliahnya di jurusan itu atau gimana? Oh tidak dong. Berarti Aku kuliahnya belajarnya jurusan otodidak dong ya? iya otodidak. Ah, Oke. Kalau untuk jalan belajar. fotografer, jadi mau fokus kemana nih? Ke desain grafis atau fotografer nih Aldi? Atau mau jalan barengan kedua-duanya? Jalan barengan sih karena ada beberapa proyek juga masuk di desain grafis, ada juga beberapa job juga masuk di fotografi begitu. Oke. Nah, kalau dari segi fotografer sendiri nih, berarti kamu juga masuk di komunitas dong ya? Komunitas fotografer Gorontalo. Ada nggak tuh? Tidak, aku nggak pernah masuk di masalah untuk maksudnya masalah skill aku itu nggak pernah masuk di komunitas begitu. Mungkin komunitasnya lebih ke apa ya? Contoh cinta Jepang begitu. Lebih ke situ. Oh, oke. Oh, lebih kayak wibu berarti kamu. Iya, wibu. Jadi cosplay dong. Cosplay dong. Iya, iya, iya. Kemarin juga sempat di bidang cosplay juga sih. Ah, Tapi ah. hanya Udah hobi banget. udah pernah cosplay apa aja, Aldi? Kemarin itu Bapak dan Anak, Naruto dan Boruto. Waduh, kamu Pernah jadi dua apa itu. nih? Cuma Oh, dua sih, cuma dua project jadi itu. kedua-duanya. Oh, kirain kemarin Hmm. jadi apa tuh yang sering kamu pakai tuh ininya, filternya. Oh, Apa? jangan disebut ya, jangan disebut takutnya ntar ada yang ini. Oke, Aldi, tadi kan kamu udah cerita nih mengenai sukanya menjadi seorang wakil ketua yang aktif di KKG. Nah, kalau kendala-kendalanya selama ini apa? Kan kita tahu sendiri nih kamu nih fotografer iya, terus aktif di komunitas sebagai wakil ketua juga iya. Terus nih sehari-hari seperti kamu sekarang nih lagi di lapak, berarti lagi pegang usaha juga. Itu susah nggak sih bagi waktunya antara ketiga macam bukan hobi ya, passion bisa dibilang passion kamu nih. Susah nggak bagi waktunya? Masalah masalah waktu sih eh, susah-susah gampang ya. Maksudnya gimana ya? Bahkan apa ya? Maksudnya mau bilang susah, nggak terlalu susah sih. Tapi ada juga sih ada beberapa momen aku sempat burn out karena banyaknya agenda gitu. Bahkan sempat sakit begitu kan. Tapi ya overall agak gampang sih begitu. Agak gampang. Maksudnya walaupun sesusah-susahnya pembagian waktu ini tetap bisa juga ya ketiga-tiganya dijalankan dalam waktu yang bersamaan. Nah, Aldi, apa ya? Aku sih sebenarnya pengen nanya nih, lebih ke kendala mungkin ya. Kendala kamu sebagai seorang desain grafis itu apa? Karena aku bingung nih mau ngangkat topik kita di sore hari ini kamu sebagai konten kreator dari desain grafis atau fotografer. Jadi mending diceritain aja dua-duanya. Kira-kira dalam dua hal ini kendalanya apa aja nih? Mungkin lebih ke kendala sebagai halo, ada Kak Dew? Ya, ada. Ada. Soalnya Kak Dew agak agak ngelek sih, maksudnya videonya putus-putus. Oh gitu. Ada kok di Ada? aku Aman? kamu lancar. Di aku video kamu lancar. Apa Kak Dew? Kalau di aku Putus-putus video kamu soalnya. lancar kok. Kalau di aku Hmm. video kamu lancar. Tunggu Kak Dew. Aku ganti ke apa dulu? Ke data seluler dulu. Oke, berarti sekarang dia nih pakai data WiFi ya.
Di lapaknya Aldi nih berarti ada wifi gratis. Wah boleh nih kita anak-anak nongkrong di sana buat numpang wifi. Aduh nggak modal banget ya kan? Mau numpang wifi doang Aman. ke lapaknya Aldi, bukannya mau belanja, tapi buat numpang wifi, nggak modal banget. Oke Aldi Sudah belum? aman ya? Sudah. Udah aman-aman. Jadi gimana? Oke. Kalau aku sih mungkin lebih ke kendala sebagai freelancer ya daripada bicara satu-satu masalah fotografi, masalah desain Oke. grafis, mungkin masalah kendala sebagai freelancer. Mungkin para teman-teman freelancer tahu itu pasti kendala terbesarnya di masalah freelancer itu pasti masalah revisi. Ya, Masalah apa? masalah revisi. Revisi Revisi. ini, revisi Oke. itu. Wow. Oh, maksudnya revisi Revisi dari ini, revisi itu. kliennya gitu ya? Permintaan dari Iya, klien gitu lebih ya? permintaan dari klien. Oke. Terus gimana tuh? Kalau misalnya menjalankan suatu project itu berarti kalian ngajuin konsep sama kliennya, terus kliennya minta revisi kayak gini, kayak gitu, itu berarti harus disesuaikan dengan permintaan klien seperti itu ya? Iya. Lebih ke Oke. situ sih, Emang makanya lebih kendala itu sih. oke gitu. Bisa bisa cerita nggak nih? Siapa tahu ada teman-teman yang juga pengen ngambil project gitu, tapi mungkin belum punya pengalaman-pengalaman di bidang itu. Bisa diceritain nggak sih awal mula atau proses atau step by step untuk menjadi seorang apa ya bisa dibilang desain grafis? Desain grafis ya sebutannya ya kalau untuk ininya, untuk Desain, keahlian di bidang itu. desainer grafis. Desainer Iya. grafis. Nah, itu step by step dalam pengerjaan sebuah project itu seperti apa sih langkah-langkahnya? Eh, kalau aku lalu nge-freelance itu biasanya kan aku nge-freelance kan biasanya di website kan. Hmm. Itu kalau lihat website itu pertama ngajuin kan ngirim proposal. Terus kalau dapat di ACC itu mungkin sudah berbicara masalah lewat WA masalah teknisnya begitu. Ini mau revisi berapa kali, ini mau apa, itu maksudnya deadline-nya berapa hari, itu sudah dikonfirmasi di WA semua begitu. Jadi ketika sudah lewat deadline nih, terus diajuin ini Pak ini proyeknya gimana, terus dari klien maunya revisi apa begitu. Dan makanya fun fact-nya sih bahkan ada klien yang contoh nih, ini revisi yang pertama sudah Hmm. bagus, terus ada revisi lagi disuruh revisi sampai direvisi berapa kali itu. Kalau saya biasanya maksimal revisi itu 3 sampai 5 kali kan. Terus kalau sudah maksimal jumlah revisi, terus dibalik lagi, Mas kayaknya pakai yang tadi deh lebih bagus yang awal. Pokoknya kan sudah dan maksudnya balik lagi ke awal. Mungkin saking saking banyaknya ide yang dikeluarin, ujung-ujungnya ternyata lebih bagus di konsep awal gitu kali ya, karena udah terlalu banyak juga nih pengen rubah Iya, ini, pengen rubah itu, tiba-tiba ternyata lebih bagus yang konsep awalnya deh ya udah terpaksa balik lagi. Jadi kayak kamu tuh mengerjakan revisi yang kedua sama yang ketiga tuh kayak sia-sia aja gitu ya. Mending pakai aja konsep yang di awal. Seperti itu mungkin kendalanya. iya. Oke, aku mau tanya, ini kan kamu tadi bicara soal langsung mengajukan penawaran kepada klien. Nah, itu kalau cari klien tuh gimana sih konsepnya? Di Gorontalo ya, khususnya. Oh, kalau di Gorontalo aku sih tinggal nunggu sih. Maksudnya ketika ada contoh macam teman ngajuin begitu referensi orang yang biasa desain, yang bisa fotografer, itu kalau di Gorontalo biasanya sih tinggal nunggu callingan dari klien. Tapi kalau Oh, macam tinggal lewat tinggal. website, Mm-mm. tapi kalau macam lihat website kan biasanya di website ada list project-project dari klien. Nah, kita masuk terus ngajuin ini portofolioku gitu. Dan kalau Itu di ACC ya websitenya berarti apa tuh? langsung ya. Websitenya website apa tuh? Itu kalau kemarin biasanya aku pakai 1000.com, terus ada freelancer.com. Banyak sih, banyak website-website masalah freelancer sih.
Tapi kalau menurut kamu di Gorontalo sendiri udah banyak nggak sih klien-klien yang mencari desainer grafis lewat website-website seperti itu? Eh, banyak, banyak. Bahkan kemarin aku sempat ketemu dengan klien itu itu catatannya tertulis Gorontalo, area Gorontalo, tapi aku nggak ngambil sih. Maksudnya nggak masuk bidang begitu. Oh, berarti kalau untuk daerah Gorontalo sendiri berarti termasuk udah banyak juga ya pengguna-pengguna atau pencari-pencari jasa lewat lewat website seperti itu ya. Iya. Oke, Aldi, kalau misalnya menurut kamu nih ya, menurut kamu pribadi, udah berapa lama kalau boleh tahu kamu jadi seorang desainer grafis? Aku belajar desain grafis itu dari tahun 2013. Dari masa 2013, SMA. wow. Wow, udah cukup lama ya, berarti udah jalan sekitar 7-9 tahunan ya berarti ya? 7-8 tahunan lah. Udah 8 sampai 9 tahunan loh, orang udah 2022. Nah, nih Aldi, kalau menurut kamu untuk daerah Gorontalo sendiri ya khususnya, untuk peluang-peluang project bagi seorang desainer grafis itu udah cukup mumpuni atau gimana nih? Apa masih agak-agak kurang terus kemudian lebih banyak project dari luar atau gimana? Kalau kamu sendiri itu yang pertama ya pertanyaan aku. Terus yang kedua, kalau kamu sendiri project yang sering kamu tanganin itu project seperti apa? Monggo, 2 pertanyaan lo ya. Kalau apa ya? Kalau di Gorontalo sih, maksudnya kan sekarang sudah masuk ke dunia digital kan, maksudnya sudah ada digitalisasi. Kan dari pandemi pun itu dunia digital itu udah mulai naik. Jadi mungkin masalah desain itu, masalah kerja di bidang desain grafis itu mungkin juga naik-naik sekarang kan. Aku juga kan sering lihat-lihat info-infoan kerja di Gorontalo. Itu yang butuh desain grafis sudah banyak loh begitu. Maksudnya nggak kayak lalu gitu. Terus masalah apa ya? Project yang biasa saya ambil itu biasanya aku ngambilnya logo maker. Oh, Jadi logo biasanya maker. biasa main di logo maker. Logo maker. Nah, bisa di-spill nggak sih? Misalnya kalau mau pakai jasanya Aldi nih sebagai seorang desainer grafis, rate-nya dari berapa sampai ke berapa? Range-nya, maaf, range-nya dari berapa sampai berapa? Ini kena NDA enggak sih? Ya, Kalau di maksudnya jangan disebutkan secara frontal juga, lebih ke kayak gambaran aja gitu. Kalau misalnya mau oh, pakai jasa aku sebagai seorang desainer grafis ini aku kasih patokan dari segini rupiah atau di bawah gini sampai segini nih gitu. oke. Ya kan Kalau sekalian aku sih promosi biasanya Aldi, sekalian promosi nih, siapa tahu ada yang mau pakai jasa Aldi nih. Ada seorang desainer grafis dari KKG bisa dihubungi. uh, kalau aku sih biasanya taruh taruh desainku itu dari paling minimal 250.000. Udah yang paling simple tuh. Minimal. Gak, Paling minimal. tingginya berapa? Jutaan ada lah ya, jutaan. Maksudnya belasan, Boleh. puluhan? Enggak, belum sampai puluhan lah. Satu Belasan digit ya, lah. berarti. Satu digit ya. Satu Nah, digit ini buat teman-teman semua yang mungkin pengen buka usaha atau bikin-bikin logo untuk usahanya, bisa nih menghubungi Aldi karena range harga untuk jasa desainer grafisnya itu masih sangat terjangkau sekali. Tadi udah dibilang mulai dari minimal 250 ribuan sampai ya jutaan gitu. Mungkin tergantung dari tingkat kesulitan desainernya itu sendiri. Desain ya, bukan desainer. Aduh, jadi kebelibet gini. Tergantung dari kesulitan desainnya itu sendiri. Nah, Aldi, udah berapa banyak sih project yang kamu handle? Berapa ya? Masih sedikit lah. Mungkin belum sampai ratusan. Sedikit lah, belum sampai ratusan kan. Udah, karena kan aku belajarnya desain grafis itu udah dari 2013 kan. Tapi aku nge-freelance itu
masih baru sih, masih dari 2018. Jadi masih sedikit lah. 2018. Iya. Skill-skill atau hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menjadi seorang desainer grafis itu menurut Aldi gimana, Aldi? Seperti apa? Hal yang perlu diperhatikan ya, Atau skill-skill yang harus dipunyai iya, oleh seorang desainer grafis kira-kira apa? skill-skill yang perlu dipunyai oleh desain grafis itu apa ya? Mungkin lebih ke teliti sih. Lebih ke teliti. Penelitiannya. Apalagi kalau masalah, ya, apalagi kalau masalah logo maker kan, itu Mhm. butuh ide, kan, butuh ide. Terus ada juga di logo maker biasanya eh, ada font-font yang masih kena klaim kan, maksudnya yang hak ciptanya masih harus di ini. Itu bahkan kalau perlu, kalau mau bikin logo itu harus bikin font sendiri dulu, begitu kan? Itu yang harus diperhatikan sih. Masalah font lebih penting. Berarti lebih ke jangan sampai nanti karya kita diklaim gitu ya. Iya, ya, diklaim ya. Nah, aku mau tanya nih, kalau secara teknis untuk pembuatan logo itu sendiri, kalau misalnya nih kamu bikin logo, terus untuk hak patennya itu ada nggak sih? Hak patennya jatuh ke kamu sebagai si Oh, pembuat logo atau ke yang punya usaha? iya, kalau kalau kayak perusahaan gitu, mungkin hak patennya jatuh ke perusahaan. Tapi Jatuh ke kalau macam perusahaan. ya jatuhnya ke ini sih, ke klien sih. Gitu-gitu ya. Terus kalau misalnya dalam hal pembuatan logo nih, kamu pernah nggak sih bikin logo instansi atau perusahaan yang gede gitu di Gorontalo? Hmm, belum kayaknya deh. Belum ya. Belum. Tapi Tapi kalau tapi instansi heeh. gimana gimana? Tapi kalau misalnya sepengetahuan kamu nih sebagai seorang desainer grafis, itu ada nggak sih kontrak-kontrak kerjanya seperti itu yang kayak kesepakatan antara si pembuat logo sama perusahaan gitu, hal-hal yang mengikat di antara keduanya itu ada nggak sih hal-hal yang seperti itu? Kalau aku biasanya ngerjain project kan cuma biasanya dari website kan. Jadi masalah kontrak-kontrak itu lebih ke yang simpel-simpel lah, masalah revisi, masalah apalah begitu, yang simpel-simpel. Nggak yang kayak apa ya? Nggak yang nggak apa ya, yang ribet-ribet begitulah. Contoh cuma masalah deadline, masalah Hmm. revisi harganya, lebih kayak gitu sih. Tapi kalau hak itu kan berarti kalau misalnya perusahaan pengen bikin logo di kamu nih, bikin jasa jasa desain logo, itu kayak ada semacam maksud aku tuh kayak ada semacam perjanjian jual beli atau cuman beli gitu doang? Misalnya nih mereka kan beli desain kamu, apakah ada semacam suratnya, kontraknya atau gimana? Ini kan berarti kamu bikin terus sudah kamu lepas nih. Ini berarti udah jadi hak penuh dari si instansi ini atau perusahaan ini. Itu ada nggak seperti itu kira-kira di dalam dunia desain grafis? Ada nggak tuh yang seperti itu? Gimana ya? Kalau aku sih belum tahu masalah yang gitu ya. Maksudnya kan aku juga baru terima project yang belum perusahaan-perusahaan besar gitu. Mungkin ada, tapi kalau di akunya kayaknya belum ada. Kalau di Oh, akunya belum berarti ada. berarti sejauh ini Aldi belum pernah ya, kok maksudnya terikat dengan kontrak-kontrak seperti itu atau perjanjian yang seperti Iya, itu, belum ada ya? iya. Oke, Aldi, apa dong tips-tipsnya nih buat teman-teman semuanya yang pengen menjadi seorang desainer grafis? Kan kamu bilang tadi kamu belajarnya otodidak. Nah, kira-kira kalau ada teman-teman yang pengen belajar juga, kira-kira nanti seperti apa tips-tipsnya dari kamu? Tips apa ya? Kalau masalah tips sih lebih ke apa? Mungkin lebih ke kalau memang passion, makanya sadari dulu, makanya sadari dulu lah bahwa apakah desain grafis ini masuk ke passion kalian apa tidak begitu. Kalau masuk ya belajar, karena aku itu paling semangat ke belajar kalau masuk ke passionku begitu. Jadi paling semangat Oh, belajar masalah itu gitu. Mungkin karena desain grafis masuk di passion, jadi mungkin semangat ya. Jadi agak cepat belajar karena 8-9 tahun itu masih terhitung
terhitung terhitung Baru awal ya? sih kalau di masalah ini, terhitung baru sih. Oke, jadi mungkin kayak lebih ke menyenangi atau menikmati pekerjaan yang memang udah menjadi passion kita. Jadi kayak lebih Iya, hal-hal yang baru itu selalu ada saja perkembangannya gitu kan. Hal-hal yang harus kita pelajari lebih jauh yang sesuai dengan passion kita pasti akan berjalan seiring dengan berkembang seiring dengan berjalannya waktu seperti itu. Oke, Aldi, balik nih ke posisi kamu sebagai wakil ketua dari KKG. Kemarin kan kamu bilang ada event yang bekerja sama dengan salah satu kampus yang ada di Gorontalo gitu kan. Nah, itu kan tujuannya adalah untuk mengajak dan memperkenalkan KKG kepada teman-teman lainnya yang ada di Gorontalo. Nah, ini melalui live kali ini aku pengen kasih kesempatan ke kamu nih untuk memperkenalkan KKG itu seperti apa dan mungkin ada juga ajakan-ajakan buat teman-teman yang pengen bergabung juga di KKG, silahkan. oke untuk viewers KPC hari ini, perkenalkan saya Ahmad Palivi, wakil ketua KKG. Saya ingin memperkenalkan KKG sih, makanya KKG ini lebih ke komunitas, kan namanya kan komunitas kolaborasi kreator Gorontalo kan KKG. Tapi masalah kami itu, tujuan kami tercantum di ADRT dengan jelas, itu bahwa kami itu mewadahi orang-orang yang orang-orang konten kreator ataupun orang-orang yang ingin menjadi konten kreator begitu. Jadi untuk kalian yang ingin jadi konten kreator atau yang sudah ingin jadi konten kreator, mari gabung bersama kami. Kami bisa memberikan beberapa benefit buat kalian, tapi makanya kami hanya mengharapkan partisipasi aktif untuk kami begitu. Jadi contoh benefit yang bisa kami berikan itu contoh beberapa alat, ide konten, itu kami selalu support, bahkan setiap minggu itu kami ada kopdar di hari Jumat, itu selalu selalu membahas masalah channel dari teman-teman dari KKG. Contoh kalau ada channel-channel yang agak drop atau agak ini itu kami bantu. Begitu sih, makanya benefitnya lebih ke yang begitu sih. Oke. Dan kan katanya kemarin KKG baru bikin event ya, yang aku bilang tadi. Nah, ke depannya apa nih yang Iya. bakalan diadain sama KKG lagi? Kira-kira ada event apa lagi nih ke depannya? Jadi sedikit spoil untuk teman-teman sekalian, KKG ini ada event-event di depan ini ya. Maksudnya contoh event pertama yang paling dekat di depan ini ada di hari Sabtu dan Minggu, kami akan training and development ke Gorontalo Utara. Jadi untuk teman-teman Gorontalo Utara itu kita mungkin akan akan bertemu di sana begitu. Untuk teman-teman konten kreator yang ada di Gorontalo Utara. Dan ada event besar lagi di bulan Juni, event turnamen Mobile Legend. Jadi Oh, untuk konten kreator gaming, konten kreator gaming mungkin bisa join gitu. Dan di bulan Agustus juga ada event festival Lahilote. Itu lebih ke festival kesenian sih untuk Gorontalo. Jadi untuk teman-teman yang di bidang seni juga bisa join lagi di festival Lahilote. Dan di terakhir di bulan Desember kami akan ada Funfest. Funfest kreator Gorontalo. Dan mungkin di akhir tahun juga mungkin kita akan menggarap sebuah YouTube Rewind Gorontalo. Oh, Itu sih keren banget. spoil. Spoilnya ya. Di Ramadan nanti ada event nggak kira-kira? Di Ramadan juga, di Ramadan juga kita ada event lomba lagu religi dari divisi musik. Jadi untuk teman-teman yang arranger, teman-teman yang biasa hobi musik, itu bisa submission ke lomba nanti. Oh gitu. Ntar tapi bakalan ada Iya, pengumumannya kan? ada dong. Oke, jadi itu ya teman-teman udah di-spill sama Aldi tadi kira-kira nanti KKG bakalan ngadain event-event apa aja. Ditunggu aja pengumumannya di Instagram atau di semua medsos-medsos dari komunitas kreator Gorontalo. Pastinya di dekat-dekat ini bakalan ada lomba tadi yang sudah disebutkan oleh Aldi, bakalan ada lomba lagu religi, kemudian ada apa tadi? Festival Lahilote ya?
kemudian ada Hilote. Lahilote, kemudian ada Kontes. event gaming juga buat para gamers di Gorontalo, kemudian bakalan ada Fun Fest dan juga bakalan ada Rewind. Nah, buat kalian semua yang mungkin pengen ikut serta dalam lomba-lomba yang nanti akan diadakan oleh KKG, bisa terus pantangin Instagram dari komunitas kolaborasi kreator Gorontalo dan yang pastinya akan diumumkan di sana juga. Itu siapa aja bisa ikut ya Aldi ya? Iya, siapa aja. Iya, itu Mau nanti lombanya mau di akan terbuka untuk umum. Gimana, gimana? Suaranya tadi itu agak siapa aja bisa. Itu siapa aja bisa ikut sih, mau yang di luar Gorontalo, mau yang di dalam Gorontalo itu bisa ikut. Wow, ternyata itu ya teman-teman yang dari luar Gorontalo juga bisa ikutan, bukan cuma teman-teman yang ada di Gorontalo dan pastinya bakalan seru-seru dan hadiahnya juga pasti menarik-menarik ya yang disediakan oleh KKG. Gitu Aldi ya. Iya, Hadiahnya iya. tapi belum bisa di-spill ya berarti ya. Ya. Yang pasti hadiahnya menarik dan nggak mengecewakan gitu. Karena kemarin juga kalau nggak salah KKG udah bikin satu event lomba ya kemarin di bulan Februari. Kemarin sempat bikin lomba vlog Iya. dari divisi lifestyle. Iya, kemarin sudah bikin lomba vlog dari divisi lifestyle yang bertemakan kasih sayang. Nah, mungkin teman-teman yang sudah pernah lihat event lomba kami yang diadain secara online kemarin, nah itu bisa jadi tolak ukur nih buat event-event kedepannya yang pastinya KKG itu menyediakan hadiah yang tidak sedikit juga buat para pemenangnya. Jadi siap-siap aja nanti teman-teman semua yang buat pengen mengikuti event atau pengen mendapatkan hadiah yang menarik juga dari kami, jangan lupa dipantengin dan ikuti lombanya. Oke? Nah, halo, selamat sore. Nah, ini Pak Ketua dan Bapak Penasehat sudah hadir bersama kita di sore hari ini. Teman-teman, aku mau kasih kesempatan terakhir buat kalian yang mungkin mau bertanya lagi mengenai KKG atau mengenai bintang tamu kita di sore hari ini, silakan di kolom pertanyaan. Dan saya mau menyapa-nyapa dulu buat yang sudah gabung bersama kita di sore hari ini. Ada Anastasia Lahai, halo selamat sore. Ada Ernal Ril, ada Andika Render, ada Ramdan Cucu Nenek. Nah, ini orang Gorot nih yang besok kita bakalan ngadain event di Gorot, nanti bakalan ketemu dengan Ramdan Cucu Nenek dan teman-teman semua yang ada di Gorot nanti sampai ketemu besok. Terus ada Nio Antoni, ada Febrian Skebay. Selamat sore buat kalian semuanya. Terima kasih sudah bergabung bersama kita di live di sore hari ini. Dan ya, tidak ada yang bertanya. Oke, halo guys. Tuh ada sapaan dari ketua tuh, Aldi. Halo Pak Ketua. Halo Pak Ketua. Oke, Aldi, terima kasih banyak ya atas waktunya dalam kesempatan kali ini, di sore hari ini. Sudah meluangkan waktu sama-sama dengan kita untuk live, membagi tips, ngobrol-ngobrol, dan sebagainya. Sekali lagi terima kasih aku ucapkan buat Aldi dan juga terima kasih buat teman-teman semua yang sudah ikut berpartisipasi di sore hari ini. Jangan lupa, seperti biasa, terus saksikan Kreator Punya Cerita setiap jam 4 sore hari Jumat hanya di live IG komunitas kolaborasi kreator Gorontalo. Dan sampai jumpa lagi di live IG minggu depan. Selalu pastinya bakalan ada bintang tamu lainnya yang pastinya akan membagikan tips dan juga info-info yang menarik buat kalian semuanya. Sampai jumpa. Bye. Bye.